Masih bersama saya Menteri Agama Fahrul Razi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Saya ke Pak Menteri, Pak Menak. Pak Menak, bagaimana sesungguhnya evaluasi pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan di seluruh Indonesia? Pada dasarnya baik ya, terutama sholat tarawih di rumah. Ya. Memang kalau menurut saya menghimbau sholat tarawih di rumah ini dasar hukumnya lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena memang Rasulullah juga melaksanakan sholat tarawih di masjid itu dalam hidup beliau hanya 3 kali. Itu yang saya catat dalam ini ya. Sehingga kita menghimbaunya tidak terlalu sulit. Baik. Dan kemudian sholat tarawih kan juga di rumah kan dampaknya juga banyak. Yang tadinya mental makmum jadi termasuk kepala rumah tangga kan jadi mental imam gitu ya. Jadi segala bidang jadinya gitu. Lebih banyak mana Pak yang kemudian di rumah atau di masjid? Atau di masjid kalau keliling-keliling kan masih cukup banyak juga? Ada juga tempat ya, tetap aja dihimbau ya. Nama kalau ibadah kan kita juga nggak bisa hitam putih banget lah ya. Tapi mereka semua lebih banyak yang paham lah gitu. Karena memang tujuannya kan jangan sampai mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya gitu. Jadi dibilang bawa Khofifah tadi lah. Ya. Demikian juga nanti dengan sholat id dan juga tradisi Pak, tradisi silaturahim. Apa yang bisa disampaikan di sini Pak Menteri? Kami kan sudah menghimbau mulai Ramadan ke 20 Ramadan kami sudah menghimbau. Himbauannya itu ada 7 poin, saya masih ingat itu. 1, COVID tidak boleh mengganggu sedikit pun kegembiraan kita nanti menyambut Idul Fitri. Ini kan hari kemenangan kita, tidak boleh diganggu oleh COVID. Kemudian jangan lupa berbagi kepedulian kepada mereka yang kurang mampu, supaya semua bisa bersuka cita. Kemudian jangan mudik. Kemudian pesan saya yang keempat di situ saya masih ingat, sholat id di rumah saja bersama keluarga inti. Demikian juga lebaran di rumah saja bersama keluarga inti. Dan silaturahmi juga kita lakukan via media sosial saja. Kemudian yang ke-7 saya garis bawahi kembali tetap konsisten dengan protokol kesehatan. Jadi dengan demikian silaturahmi memang tidak kita anjurkan untuk ke tetangga-tetangga gitu enggak lah. Bahkan ke tetangga pun tidak ya. Sama keluarga inti lah. Iya. Saya konfirmasi Pak, jadi sidang isbat akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 hari lagi. Kalau seandainya tidak ketemu maka akan dibulatkan menjadi 30 hari. Sabtunya masih Ramadan, masih puasa, minggunya baru lebaran. Tapi kalau melihat hilal maka Sabtunya sudah lebaran, sudah Idul Fitri. Ya, kita nggak boleh ngomong begitu. Tetap diputuskan oleh sidang isbat nanti ya. Iya betul, ada 2 kemungkinan nanti Pak ya. Hari Jumat betul Pak ya? Iya, betul. Hari Jumat nanti sidang isbatnya. Baik, nanti kami akan tunggu. Kami juga akan siaran langsung terkait dengan sidang isbat ini bersama dengan Pak Menteri Agama. Ibu Khofifah. Baik, terima kasih sama-sama Pak. Ibu Khofifah, terakhir Ibu, apa yang bisa disampaikan Ibu? Tentu ini menjadi perhatian karena Jawa Timur yang sebelumnya di posisi ketiga sekarang menyusul Jawa Barat menjadi posisi kedua tertinggi COVID-19 yang terkonfirmasi positif. Ya, pertama kita ingin triple T ini sebenarnya harus cepat nih. 1, cepat dites. Testing apakah melalui rapid test ataukah melalui PCR test. Jadi memang ada kekurangan untuk bisa melakukan percepatan melakukan rapid test di beberapa titik-titik kerumunan yang potensial terjadinya kemungkinan konfirmasi positif COVID-19. Ini memang rapid test sekarang baru lagi masif di sangat banyak daerah. Kemudian PCR test, kita punya reagens cukup, kita punya VTM cukup. Nah, tetapi bahwa lab yang ada sekarang itu memang masih terbatas untuk bisa merespon secepat mungkin hasil dari PCR test. Jadi kan makin cepat tes akan ketahuan hasilnya positif negatifnya. Setelah itu cepat dilakukan tracing. Nah, tracing ini akan menunggu hasil PCR test. Kita punya reagen cukup sekarang, baru disupport oleh BNPB, tetapi bahwa labnya, kapasitas labnya ini yang memang kita butuh ditambah kecepatannya. Kan kita sebetulnya melakukan tracing bukan karena pengumuman dari pusat, tetapi hasil dari PCR test yang terkonfirmasi kepada masing-masing tim. Nah, kemudian yang ketiga adalah treatment. Nah, sekarang ini mudah-mudahan PCR testnya ini akan bisa disupport oleh 3 mesin baru yang saya dengar ini akan segera datang. Tadinya BUMN punya 3 mesin tetapi masih pada proses optimasi. Nah, ini yang kami bisa berharap bahwa kalau mesin PCR test ini bisa segera datang, maka kita bisa mendapatkan hasil lab yang lebih besar sehingga tracingnya bisa lebih masif.
Kalau tracing bisa lebih masif, treatment bisa lebih cepat, maka insya Allah kesembuhan juga bisa lebih besar. Kira-kira begitu. Terakhir Bu Gubernur, tentu di pelaksanaan PSBB yang diperpanjang sekian kali ada permasalahan. Pertama sepi, tapi ketika diperpanjang kedua kali, apalagi ketiga kali, lalu lintas ramai. Tidak hanya di Jawa Timur, di Surabaya, Sidoarjo, misalnya Jakarta juga demikian, Bodetabek juga demikian. Ini fenomena umum. Khusus di Jawa Timur yang merupakan wilayah yang Ibu pimpin. Apa yang kemudian dilakukan? Adakah ini sebuah kelalaian atau sebuah keengganan dari masyarakat untuk kemudian mematuhi PSBB? Sebetulnya kan kalau format pemerintah provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sebetulnya otoritas dari aparatur yang akan melakukan penegakan hukum itu ada di tingkat 2. Ya. Jadi ada pergub, tetapi kemudian yang punya otoritas adalah perwali dan peraturan bupati. Kabupaten kota, betul. Itu, iya, saya kemudian memang melakukan koordinasi secara khusus ke Gresik, melakukan koordinasi secara khusus ke Sidoarjo. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi kami, misalnya pasar genap ganjil ini kan yang berapa kali saya sampaikan. Pasar ini tetap bisa melakukan proses perdagangan, masyarakat bisa tetap mengakses sayur-sayuran dan seterusnya, tetapi physical distancing bisa terjaga. Nah, kalau ganjil genap ini bisa dijalankan dengan sendirinya, physical distancing itu akan terjaga. Jadi yang sekarang di Kota Malang itu sudah ada 26 pasar, semua sudah format ganjil genap. Sehingga diharapkan hari ini yang nomor ganjil kan dikasih nomor itu masing-masing lapak. Hari ini yang jualan ganjil, besok yang jualan genap dan seterusnya. Sehingga physical distancing dengan sendirinya itu akan terkawal di setiap pasar. Lalu tempat cuci tangan yang saya lihat juga tersedia cukup banyak, ada sabun dan seterusnya. Lalu sekarang masyarakat banyak yang kemudian merasa mereka itu sudah cukup lama di rumah. Akhirnya mereka, ini kasus Surabaya ya, dan sebagian Sidoarjo. Mereka merasa sudah cukup lama di Surabaya, sehingga kemudian mereka merasa sudah selesai. Padahal ini penyebarannya justru makin masif. Nah, hal-hal seperti ini memang menjadi penting untuk bisa diikuti tiap RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya. Tingkat daerah, kabupaten, kota memang harus lebih masif untuk bisa mengawal pencegahan penularan COVID-19 di daerah masing-masing. Baik, terima kasih Bu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dan juga Pak Menteri Agama, Pak Fahru Rozi, atas informasinya terkait dengan pelaksanaan ibadah di Jawa Timur yang sebelumnya dibolehkan sholat Id, namun kemudian setelah melakukan rapat dicabut kembali surat dari Sekda tersebut, dan juga akan dilaksanakan penentuan 1 Syawal atau saat Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat 4 hari mendatang. Terima kasih sekali lagi informasinya Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dan Pak Fahru Rozi, Menteri Agama. Selamat malam.